Nah, kemarin ada beberapa yang nanya rekomendasi smartwatch dengan harga terjangkau yang bisa dipakai buat telepon. Jadi hari ini gue bakal bahas smartwatch Irit yang fiturnya cukup lengkap, termasuk punya fitur Bluetooth call ya buat telepon langsung dari smartwatch yang semoga aja bisa ngejawab pertanyaan kalian. Dan ini adalah Oraimo Watch 2 Plus. Dan selain Oraimo Watch 2 Plus, di akhir video nanti gue juga bakal review Oraimo Watch Fit ya, yang harganya lebih terjangkau lagi buat kalian yang pengen fitur fit trackingnya aja tanpa perlu Bluetooth call-nya. Dan kedua smartwatch ini besutan dari brand Oraimo yang merupakan bagian dari Transsion Holding yang merupakan global product juga. Dan seperti biasa, sebelum gue bahas smartwatch-nya dan juga detail-detail fiturnya, gue tunjukin dulu ya apa yang kalian dapetin dari box pembeliannya. Dan kita mulai dari Oraimo Watch 2 Plus dulu, smartwatch Irit yang bisa dipakai buat telepon sesuai dengan yang kalian request. Jadi boxnya kayak gini. Dan kalau kalian perhatikan, bisa telepon dari smartwatch itu jadi salah satu fitur utama yang diunggulkan di smartwatch ini. Dan di sini tertulis juga fitur-fitur lain yang dimiliki ya, yang termasuk komplit untuk smartwatch di harga ini. Ada blood oxygen monitor, respiratory rate monitor, heart rate monitor, punya 24 sport mode. Dia support Bluetooth call juga yang bikin kita bisa angkat dan telepon langsung ya lewat smartwatch. Layarnya 1,69 inch touchscreen dengan 2.5D tempered glass dan udah tahan air dan debu dengan sertifikasi IP68. Dan di belakang sini kita bisa tahu detail specs-nya, kayak misalkan koneksi Bluetooth yang dipakai itu versi 5.2 ya. Terus baterainya 300 mAh dan beratnya ini cuma 37 gram, udah termasuk sama strapnya. Dan dia bergaransi selama 1 tahun penuh. Jadi langsung aja kita buka boxnya dan gue tunjukin apa isinya. Nah, kita langsung disuguhin ya sama smartwatch-nya dengan layar yang masih rapi tersegel juga. Terus kita dapat buku panduan yang berisi panduan lengkap dari smartwatch ini. Terus kita juga dapat kabel charger magnetik 4 pin ya dengan port USB Type A yang kepala chargernya bisa pakai charger dari smartphone kita. Dan itu sih semua yang kita dapat ya dari box pembeliannya. Sekarang kita fokus aja ke Oraimo Watch 2 Plus-nya. Nah, cara desain dia tampil casual dengan desain kotak seperti ini. Material bodinya kombinasi plastik ABS dan polikarbonat ya. Dan ini sangat solid dengan finishing yang membuatnya tampak menyerupai metal ya kalau dilihat. Bikin secara look terlihat cukup bagus. Dan ada 2 tombol ya di kanan, 1 tombol shortcut dan 1 lagi tombol multi untuk back, home dan juga menu. Terus di sini juga ada lubang mic untuk pickup suara kita ya kalau lagi telepon. Dan kalau di kiri sih ini polos, begitu juga di atas dan bawah polos, nggak ada apa-apa. Dan kalau kita lihat di belakang, ini jadi tempat buat sensor-sensornya. Terus ada pin charging magnetik juga ya. Dan di kanan ini ada 2 lubang speaker untuk ngeluarin suara waktu kita pakai buat telepon. Dan untuk strapnya ini dari silikon rubber ya. Dan ini lentur, lembut juga permukaannya. Terus ada branding Oraimo di bagian depan. Dan di belakang strap ini ada tulisan Keep Exploring yang cukup besar. Dan strap ini bisa kita ganti ya dengan strap lain yang banyak beredar di pasaran. Gua cek lebarnya 20 mm, jadi selama ukurannya sama, harusnya kalian bisa ganti dengan strap custom yang kalian suka. Dan proses setupnya ini cukup simple. Di awal kita harus cas dulu smartwatch-nya ya untuk nyalain pertama kali. Dan setelah menyala, scan aja QR code yang tampil di layar smartwatch yang bakal mengarah ke aplikasi Joywear 2 di App Store atau juga Play Store, karena memang dia support connect ke smartphone Android atau juga iPhone guys. Dan setelah download dan install, kita tinggal login aja ke aplikasi Joywear 2 ini. Kalau belum ada akunnya, kalian tinggal daftar ya. Dan sesudah itu tinggal search aja device-nya dan pilih Oraimo Watch 2 Plus. Dan proses binding bakal selesai ya, pairingnya juga langsung selesai. Nah, di awal ini ada firmware upgrade. Kalau kalian dapat ini, kalian bisa update aja guys untuk install ke firmware yang terbaru. Dan sekarang saatnya kita lihat detail fitur dari Oraimo Watch 2 Plus yang secara tampilan kayak gini ya. Jadi layarnya ini tampil berwarna dengan panel TFT berukuran 1,69 inch di resolusi 240 x 280 pixel. Nah, secara ukuran sih ini udah terlihat cukup luas dan ada beberapa pilihan watch face juga yang bisa dipilih, mulai dari yang digital sampai yang bergaya analog. Untuk navigasinya cukup simple. Kalau kita swipe ke bawah, shortcut menu akan terbuka ya. Di sini kita bisa mengatur banyak hal, mulai dari do not disturb, kemudian nyalain flashlight, kita bisa ubah brightness juga dengan beberapa level ya. Terus mengakses settings dan yang lainnya. Nah, kalau kita swipe up ini langsung ke notifikasi. Jadi notifikasi itu bakal masuk di sini guys. Dan kalau kita swipe kanan ini bakal ke music player yang ada beberapa tombol shortcut ya yang bisa kita custom. Termasuk ada tombol yang bisa kita pakai buat akses telepon ya. Jadi di sini bakal langsung terhubung ke kontak, recent call dan lain-lain. Dan kalau kita swipe kiri, dia langsung ditampilin beberapa widget dari daily activity yang nampilin detail aktivitas harian kita. Terus di sini kita juga bisa lihat ya untuk beberapa detail langkah, kalori dan yang lainnya. Terus ada detail tracking tidur juga, termasuk ada data sleep stage-nya ya.
kayak deep sleep-nya berapa lama, light sleep-nya berapa lama, dan yang lainnya. Terus kalau kita swipe lagi, ini ada heart rate monitor, dan kalau kita tap tombol menunya, ini bakal langsung masuk ke list aplikasi atau list menu ya. Ada call untuk telepon, ada heart rate monitor, blood oxygen monitor, respiratory rate, daily activity, termasuk sport mode juga yang berisi banyak mode olahraga ya. Dari lari outdoor, bersepeda, hiking, basket, sepak bola, lari indoor, sampai free sport juga ada. Terus ada sport record ya, ada cuaca juga yang nampilin perkiraan cuaca sampai beberapa hari ke depan, dan beberapa fitur ekstra lain seperti breathing, stopwatch, timer, alarm, dan lain-lain. Termasuk ada musik player juga, dan ada flashlight dengan menyalakan layar kayak gini guys. Terus ada remote kamera dan ada setting. Dan beberapa menu atau aplikasi ini bisa langsung kita temui juga ya dari tombol shortcut yang ada di smartwatch ini. Jadi aksesnya cukup cepat. Terus kalau untuk di settings, isinya juga terbilang lengkap ya. Jadi ada opsi screen, ini untuk atur dan berganti watch face. Terus ada juga display dan brightness ya untuk atur brightness-nya, dan ini ternyata punya 5 level brightness ya, dari 1 sampai 5 yang paling terang. Bisa atur auto screen shutdown juga ya, dari 5 detik sampai 60 detik, yang tentunya semakin cepat auto shutdownnya itu bakal semakin awet baterainya. Ada opsi untuk mengaktifkan race to wake juga, dan bisa diatur juga ya kapan otomatis aktifnya. Terus mau di jadwal tertentu atau all day juga bisa. Terus bisa mengatur juga sound ya ke media audio atau silent mode, dan ada opsi atur do not disturb serta atur jadwal juga untuk aktif otomatis. Terus ada opsi juga untuk atur tombol yang di bawah sini, mau buka shortcut apa. Defaultnya sih dia bakal buka sport, tetapi kita juga bisa ganti ya untuk keperluan lain yang paling sering kita akses, misalkan untuk call. Lalu di sini juga ada app view yang bisa diubah guys dengan 3 pilihan tampilan. Jadi mau tampilan aplikasinya tulis kayak gini ya, atau speed dial yang tampilannya seperti ini, atau bisa juga ditampilkan planet yang seperti ini guys. Jadi bisa sesuai dengan yang kita pengen. Terus sisanya sih ada menu kayak about, restart, factory reset, dan juga shutdown. Nah sekarang langsung ya kita pakai dan kita cobain setiap fiturnya. Dan kalau untuk feel-nya sendiri sih waktu dipakai dia terasa nyaman ya. Strapnya ini juga lentur dan juga lembut permukaannya ini di kulit. Tampilannya juga terlihat oke ya, dan dia terasa ringan waktu dipakai. Secara desain ini mungkin lebih cocok ya buat kalian yang suka jam tangan dengan desain kotak dan kasual kayak gini. Dan sekarang kita langsung coba ya untuk cek heart rate menggunakan smartwatch ini, yang ternyata dia langsung real time ya dimunculin di sini. Dan nanti grafiknya ini bakal ditampilkan juga, jadi kita bisa lihat record detak jantungnya di sini guys, langsung dari smartwatchnya. Dan sekarang kita coba cek kadar oksigen dalam darah. Nah untuk tes blood oxygen level ini kita perlu tunggu proses checkingnya ya sampai selesai. Dia butuh beberapa waktu ya, dan setelah selesai ini langsung ditampilkan berapa persen kadar oksigen dalam darah lengkap dengan bar dan juga detail kadar optimalnya. Nah ini respiratory rate kita coba juga. Nah dia ini bisa detect ya berapa banyak tarikan nafas kita per menitnya, jadi dia bakal ngitung. Dan untuk tracking tidurnya ini juga ada yang bisa menampilkan detail sleep stage-nya. Dan ini jadi fitur unggulan di Oraimo Watch 2 Plus sebenarnya, yang bakal langsung kita coba aja ya buat telepon langsung dari smartwatch ini. Hey, halo. Ya, siapa ini? Hey, ini aku telepon pakai smartwatch loh. Iya, wow, keren banget smartwatch-nya. Iya, suaranya keluar lagi, kencang lagi suaranya. Oh ya? Wah, Iya. mantap. Nah, selain buat telepon, kita juga bisa angkat telepon langsung dari sini guys. Jadi kalau ada telepon masuk, kita nggak perlu repot-repot buka HP ya, karena dengan Bluetooth calling, kita bisa langsung angkat juga dari smartwatch ini. Halo. Halo. Hey. Ya, Daddy, how are you? I'm fine. Ini aku ngangkatnya pakai smartwatch. Wow, cool. Nggak langsung pakai HP. Jadi enak kalau misalnya lagi di luar bisa dibuat ini. Tadi kan buat telepon bisa, buat ngangkat telepon juga bisa ternyata. Ya, cool. Suaranya jernih nggak? Suaranya jernih nggak di situ? Ya. Jernih? Sound was so clear. Mantap. Jernih. Suara kamu juga jernih sih, jelas juga di sini. Jadi speakernya ini cukup kencang sih, enak. Dan untuk suaranya sendiri terdengar cukup kencang, dan suara kita pun juga bisa didengar jelas oleh penerima. Ya udah, thank you ya. Ya. Yuk, see you. Salam buat yang lain. Ini praktis sebenarnya, terutama buat kita yang sering di jalan atau di outdoor ya. Jadi nggak perlu sering-sering ngeluarin HP kalau telepon-teleponan. Meskipun teknologi Bluetooth call ini bisanya buat call seluler ya. Kalau untuk WhatsApp call misalnya atau call via internet itu belum bisa.
Nah, di aplikasi Joywear 2-nya, ini kita bisa atur ya berbagai macam setting smartwatch ini. Untuk Bluetooth call, itu bisa kita sync kontak, bisa kita aktifkan atau kita matiin kalau misalnya nggak kita pakai ya. Terus untuk watch face, kita juga bisa cari dan pasang lagi yang baru dengan pilihan yang lebih banyak. Heart rate monitoring juga bisa dibuat auto test, begitu juga dengan blood oxygen monitornya juga bisa diatur auto test ya. Jadi dia bakal terus monitor dan ditampilin grafiknya. Bisa nambah alarm juga dari sini. Sport management ini bisa diatur juga mana yang bakal ditampilin di My Sport ya. Maksimal 9 sport favorit yang bisa ditampilkan. Dan widget control di smartwatch ini juga bisa diatur buat nampilin shortcut control apa aja. Terus ada juga universal setting ya untuk atur bahasa dan sebagainya. Dan ada remote kamera juga untuk jepret foto dari smartwatch. Tapi untuk remote kameranya ini dia menggunakan aplikasi kamera bawaan dari Joywear 2-nya ya, bukan aplikasi kamera bawaan dari smartphone. Serta ada pengaturan lain kayak call reminder, SMS reminder, dan yang lainnya. Nah, yang paling penting di sini ada app reminder buat kita bisa mengatur notif apa aja yang bakal diterusin ke smartwatch ya, karena ini cukup krusial. Semakin banyak notif kadang kita bikin nggak fokus dan malah nggak enak ya pakai smartwatch geter-geter terus. Jadi kalian bisa aktifkan aja yang penting-penting kayak misalkan WA, email, SMS, atau yang lainnya ya, jalur komunikasi utama biar smartwatch nggak terlalu sering getar dan mengganggu aktivitas kita. Serta kita bisa upgrade firmware juga guys di sini. Dan untuk di halaman home-nya kita bisa lihat detail aktivitas, detail heart rate, tracking tidur, kadar oksigen dalam darah, dan yang lainnya yang bisa kita lihat langsung juga sebenarnya dari smartwatch-nya. Terus kita bisa atur goal harian juga ya, baik untuk jarak, kalori, dan langkah. Dan bisa langsung cek dalam satu halaman juga untuk akses permission yang diperlukan ya, biar smartwatch ini dan juga aplikasi smartwatch ini berjalan dengan semestinya. Jadi kalau kalian memang cari smartwatch yang harganya terjangkau tapi bisa buat telepon, Oraimo Watch 2 Plus ini itu bisa jadi salah satu pilihan yang pas guys. Untuk baterainya dia bisa bertahan 7 hari ya dalam sekali charge, dan Oraimo Watch 2 Plus ini udah eksklusif launching di Tokopedia tanggal 24 sampai 30 Oktober 2022 kemarin, dan saat video ini dirilis harganya Rp569.000. Untuk link pembelian bisa kalian cek di deskripsi video ini. Nah, yang kedua, buat kalian yang nggak perlu fitur Bluetooth calling, ini ada satu smartwatch yang lebih terjangkau lagi dari Oraimo, yaitu Oraimo Watch Fit. Nah, boxnya kayak gini, dan kalau kita lihat di depan, layar baru, kenyamanan, dan juga advanced power saving itu yang jadi fitur utama yang diunggulkan guys di smartwatch ini. Dan fitur lainnya juga cukup lengkap, ada heart rate monitor, blood oxygen monitor, punya layar warna 1,57 inch ya dengan desain fashionable, punya online watch face store, serta udah tahan air dan debu dengan sertifikasi IP68 juga. Dan di belakang ini juga bisa kita lihat beberapa detail spesifikasinya kayak versi Bluetooth yang dipakai. Ini versi 5.1, kapasitas baterainya 175 mAh, dan berat dengan strapnya itu 40,6 gram. Dan sama, ini juga udah ada garansi selama 1 tahun penuh. Untuk isinya kita juga langsung disuguhi sama smartwatch-nya ya yang masih tersegel rapi, terus dapat buku panduan juga yang cukup tebal, dapat kabel charging magnetik juga, cuman untuk yang ini itu 2 pin ya, dan sama-sama bisa dipasang di kepala charger USB Type A. Jadi itu yang kita dapetin, dan sekarang kita langsung fokus ke Oraimo Watch Fit-nya yang juga masih disegel ya untuk layarnya ini, dan tampilannya kayak gini guys. Dia lebih memanjang ya secara desainnya. Untuk material, frame-nya ini dari metal zinc alloy dengan finishing matte yang dikombinasikan juga dengan polikarbonat ya di belakang, yang jadi tempat buat sensor-sensor serta pin magnetic chargingnya. Dan kalau kalian perhatikan untuk desainnya ini nggak murni flat ya, tetapi agak sedikit lengkung sampai ke layarnya juga. Dan untuk strapnya ini dari silikon rubber, dan sama ada brand Oraimo juga ya di kanan, dan di dalamnya ada tulisan Keep Exploring yang cukup besar. Dia terasa lentur juga ya dan cukup lembut untuk finishingnya ini. Dan untuk strapnya ini kita juga bisa lepas dan ganti ya dengan strap yang ukurannya 20 mm. Untuk proses setup sama persis dengan proses setup di Oraimo Watch 2 Plus, jadi gua nggak tunjukin lagi detailnya. Kita tinggal charge saja untuk nyalain pertama kali dan pairing lewat aplikasi Joywear 2. Dan tampilan layarnya itu kayak gini guys. Watch face defaultnya ini merupakan watch face digital ya, yang nampilin jam, hari, tanggal, dan detail tracking aktivitas. Dan ini juga bisa kita ganti dengan beberapa pilihan dari yang digital sampai analog. Tampilannya udah berwarna ya dengan layar TFT 1,57 inch beresolusi 200 x 320 pixel. Untuk navigasinya meskipun sedikit berbeda dengan Oraimo Watch 2 Plus, tapi keduanya masih sama-sama simpel. Kalau kita swipe ke bawah ini langsung ke list notifikasi, dan kita swipe ke atas dia bakal muncul detail list menu dan juga list aplikasinya. Kita swipe ke kanan ini ada tombol shortcut ya untuk mengatur do not disturb, mengubah level brightness, raise to wake, nyalain flashlight, sampai shortcut settings,
Terus kalau kita swipe ke kiri, ini ada beberapa widget, mulai dari widget aktivitas, sleep tracking ya, lengkap dengan detail sleep stage-nya juga, heart rate monitoring, detail cuaca dengan ramalan cuaca sampai beberapa hari ke depan, dan ada musik control juga. Nah, untuk settingnya di sini ada dial ya, untuk atur watch face-nya, terus untuk brightness-nya sendiri kita bisa atur dari level 1 sampai 5 juga, bisa atur screen time ya dari 5 detik sampai 15 detik, intensitas vibration juga bisa diatur ya dari low sampai high, bisa atur raise to wake juga, dan sisanya ada menu shutdown, factory reset, about, dan juga reset. Nah, kalau kita swipe up dan buka menu sport, ini ada cukup banyak mode olahraga yang tersedia, mulai dari lari outdoor, bersepeda, bulu tangkis, hiking, volley, dan yang lainnya. Dan untuk fitur ekstra ini sama ya, ada musik control, alarm, timer, stopwatch, remote kamera, flashlight, dan yang lainnya. Jadi sekarang langsung aja kita coba pakai ya, dan cobain berbagai fitur tracking unggulannya guys. Dan waktu dipakai dia terasa ringan, nyaman juga di tangan ya. Udah ada raise to wake, dan langsung aja kita coba heart rate monitornya guys, yang ternyata juga bisa langsung detect ya secara real time kayak di Oraimo Watch 2 Plus. Lalu untuk monitor kadar oksigen dalam darah, ini kita juga perlu menunggu ya untuk prosesnya sesaat, dan setelah selesai ini bakal langsung ditampilkan berapa persen hasilnya. Kalau di aplikasi Joywear 2 isinya masih sama ya kayak di Oraimo Watch 2 Plus yang udah gue jelasin sebelumnya. Di sini kita bisa install watch face yang kita suka ya, dengan cukup banyak pilihan online yang tersedia. Terus untuk proses download dan sinkronisasi watch face ini juga cukup mudah ya, dan nggak terlalu lama juga. Dan untuk setting-setting yang lain ini sama persis, termasuk udah ada remote kameranya juga ya, dengan menggunakan aplikasi atau fitur kamera bawaan dari Joywear 2. Ada opsi juga untuk update firmware, dan untuk sisanya juga sama persis. Di home kita bisa lihat berbagai data tracking, bisa set goals, dan yang lainnya juga. Jadi secara fitur Oraimo Watch Fit ini udah cukup lengkap ya buat dipakai sehari-hari, dan dibandingkan dengan Oraimo Watch 2 Plus, fitur utama yang berbeda itu cuman absennya Bluetooth call aja. Oraimo Watch Fit ini launching eksklusif ya di Tokopedia tanggal 1 sampai 7 November 2022 ini, dan saat video ini dirilis harganya Rp369.900. Untuk link pembelian kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. Jadi itu guys ya yang bisa gue share hari ini, semoga aja ngejawab pertanyaan kalian, dan jangan lupa untuk follow @Oraimo_Indonesia di Instagram untuk info menarik lain dari Oraimo. Dan kalau ada pertanyaan kalian bisa sampaikan aja di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.